Namun, mengapa orang berbohong? Orang berbohong biasanya disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, Video ini insya Allah bakalan seru. Jadi untuk antum dan antuna yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Oh ya, satu lagi, jangan lupa nyalakan notifikasinya ya, agar kalian gak pernah ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru di next video. Selamat menonton. Assalamualaikum, it's Zulfikri and welcome back to this channel. So, how are you guys? Dan bagaimana video kemarin mengenai tentang Mahabbatullah ini? Dan aku harap kalam-kalam Syafi'i, nasihat-nasihatnya, dan aku memotivasi kita bersama, itu telah membuat hati kita terkontrol, membuat cinta kita kepada Allah menjadi cinta yang paling utama. Dan kali ini insya Allah di video yang kedua mengenai motivasi, mengenai nasihat Imam Syafi'i ini, aku akan membawakan judul tentang menjaga lisan. Let's get to the list, check it out. Jagalah lidahmu kawan agar ia tidak menyengatmu, karena lidah tidak ubahnya ular berbisa. Banyak orang binasa akibat perbuatan lidah, padahal dulu mereka dihormati kawan-kawannya. Imam Syafi'i rahimahullah, diam membawa keselamatan. Banyak orang berkata, mengapa engkau diam padahal engkau dimusuhi? Aku katakan kepada mereka, menanggapi sesuatu permusuhan sama dengan melakukan kejahatan. Bersikap dalam menghadapi orang yang bodoh dan orang yang gila merupakan kebajikan jiwa. Di dalam sikap diam juga terdapat penjagaan bagi kehormatan. Tidakkah engkau lihat, harimau-harimau hutan itu takuti dan disegani ketika mereka diam. Sedangkan anjing di jalan raya banyak yang dilempari karena selalu menggonggong. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, imam asasnya adalah kejujuran dan kebenaran, dan nifaq asasnya adalah kedustaan. Maka tidak akan pernah bertemu antara keimanan dan kedustaan, melainkan akan saling bertentangan satu sama lain. Allah mengabarkan bahwa tidak akan ada yang bermanfaat bagi seorang hamba untuk menyelamatkan azabnya kecuali dengan kejujurannya atau kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 119. Aku ambil kutipannya aja atau petiknya aja karena ada kaitannya dan ada cakupannya dengan topik kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yaumu ya'fa'u shadiqina sidquhum. Sadaqallahul azim. Inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Surah Al-Maidah ayat 119. Anda adalah apa yang Anda sering bicarakan. Demikian adagium yang sering kita dengar. Kualitas bicara kita menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Jujurlah, jangan suka berbohong, dan jangan berkata sia-sia. Sesungguhnya jujur adalah sifat yang sangat terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjunjung orang-orang yang jujur dan menjanjikan balasan yang sangat berlimpah pada mereka yang jujur. Apa saja yang termasuk ke dalam sifat yang jujur? Yaitu bisa berupa jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur dengan sesama, jujur kepada diri sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannati, wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa, wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, wa innal fujura yahdi ilan nari, wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba." Senantiasalah kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan membawa kepada surga. Seorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur, akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai orang yang selalu jujur. Dan jauhilah kedustaan, karena kedustaan itu sesungguhnya membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa ke dalam neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan selalu berdusta, hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Muslim.
Sifat jujur merupakan tanda sempurnanya keislaman, timbangan keimanan, dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Oleh karena itu, orang yang jujur akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Dengan kejujurannya, seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Dan bahkan, kejujuran senantiasa mendatangkan keberkahan. Oke guys, sekarang kita beralih kepada kebohongan. Kebohongan adalah mengomunikasikan pesan yang dimaksudkan untuk menyesatkan orang lain, untuk membuat orang lain itu percaya apa yang kita sendiri tidak percayai. Kebohongan bukan saja misinformasi, tetapi juga meliputi segala pernyataan atau perbuatan yang direkayasa untuk menyesatkan, mengecoh, dan membingungkan. Orang yang suka berbohong selalu menciptakan ribuan skenario. Bila skenarionya itu gagal, maka dia menciptakan skenario yang baru. Begitulah seterusnya. Kebohongan memang hanya dapat dipertahankan dengan kebohongan lagi. Bila Anda ingin berbohong, ulangi dusta itu ribuan kali. Nanti Anda akan takjub bahwa orang-orang akan menganggap itulah kebenaran. Namun, mengapa orang berbohong? Orang berbohong biasanya disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama yaitu kebiasaan, kerakusan, dan kedengkian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 28 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta. Banyak sekali kasus-kasus mengenai cyberbullying atau perundungan yang terjadi di sekolah, di media sosial, dan lain sebagainya. Seperti karena mungkin penyebab kenapa dia itu sering dibully, itu kadang dia memiliki kelemahan atau dia itu sangat lemah. Dia jarang berolahraga, kekurangannya sangat banyak dipandang oleh publik, ataupun juga bisa karena dia memiliki banyak kelebihan sehingga ia pun dibully oleh temannya. Karena personally sendiri pun pernah juga merasakan hal seperti itu. Siapa yang nggak pernah merasakan hal yang namanya bully? Tapi saya nggak tahu kalau antum semua. Yang jelas, aku sendiri pun pernah mengalami yang namanya dibully. Dan bagaimana cara kita menyikapinya, yaitu dengan diam. Karena tidak ada gunanya juga kita untuk melawannya dengan berkelahi atau bertinju gitu. Jadi tidak ada gunanya. Kita hanya bisa melawannya dengan diam. Dan itu pesan aku harap kalian dapat termotivasi. Karena kita ketahui juga, tidak semua manusia di bumi ini ataupun di Indonesia ini saja orang menyukai kita. Pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menyukai kita, ada yang juga yang membenci kita. Kita tidak tahu. Padahal kita berusaha menjadi orang pribadi yang lebih baik, tapi juga tetap dipandang orang tidak benar, tidak baik, tidak suka mereka. Kalau mereka sudah enusuk sama kita, ya dia terlalu beranggapan walaupun kita benar, dia terus beranggapan kalau kita itu buruk, tidak benar, tidak baik. Seperti itu. Karena walaupun dia jahat, kan masih ada banyak orang yang senang sama kita. Kita tidak berpatokan kepada dia saja. Seperti itu. Dan aku harap kalian enjoy dengan video ini. Jika orang bodoh bicara, sebaik-baik jawaban baginya adalah diam. Kalimatnya menyibak siapa dirinya, sangat menyedihkan. Andai nalarnya telah mati dengan segala kejelekan mata. Kepadaku sang pandir menyapa, mengajakku bicara, namun aku pun enggan untuk menjawabnya. Bertambahlah kebodohannya dan aku pun bertambah bijak, bagai gaharu yang bertambah harum karena panas bara. Oke guys, mungkin aku udah cukup menemani kalian di video ini. Dan aku harap motivasi dan nasihat Imam Syafi'i yang kedua ini dapat mengontrol hati kita, mengontrol lisan kita agar kita berkata dengan yang baik, agar kita dapat menjaga lisan dengan baik. Untuk antum yang ingin request, kirimkan request antum ke email aku muhammadzuhfikri@gmail.com aja, atau komen sebanyak-banyaknya di channel YouTube aku, karena aku akan dengar semua request kalian. Follow aku di Instagram, Twitter, dan Facebook. Subscribe ke channel ini dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian gak pernah ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru, karena aku gak sabar banget buat ketemu antum di next video. Assalamualaikum, bye bye.